Jauh di ufuk timur kepulauan kita, di antara laut yang dalam dan pegunungan yang sunyi, tersimpan sebuah rahasia. Tapi, ini bukan rahasia tentang kerajaan atau harta karun. Ini adalah rahasia tentang permulaan kita semua. Sebuah kisah tentang siapa penjaga sejati dari garis awal Nusantara. Coba deh kita renungkan pertanyaan ini sejenak. Gimana kalau cerita paling awal dari Nusantara itu ternyata nggak lahir dari keramaian peradaban besar, melainkan dari sebuah keheningan yang justru menjaga memori paling purba? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita dalam perjalanan mundur melintasi waktu, ke sebuah era saat kepulauan ini bahkan belum punya nama, tapi udah jadi panggung salah satu babak terpenting dalam sejarah umat manusia. Yuk kita mulai perjalanannya. Oke, babak pertama, jejak manusia pertama. Semuanya, ya benar-benar semuanya, dimulai dari satu langkah kecil. Langkah pertama Homo sapiens, leluhur modern kita, yang menjejakkan kaki di tanah ini. Sebuah jejak yang ternyata mengubah segalanya. Nah, coba kita lihat lini masa ini. Kita mundur, jauh banget, sekitar 60.000 tahun yang lalu. Bayangin, sekelompok kecil manusia modern melakukan salah satu pelayaran paling nekat, paling berani dalam sejarah. Mereka menyeberangi apa yang kita sebut Wallacea. Ini bukan sekedar laut biasa, tapi zona laut dalam yang jadi pemisah benua. Sebuah rintangan yang bahkan hewan-hewan besar dari Asia aja nggak pernah bisa lewati. Dan pelayaran luar biasa inilah yang akhirnya membawa mereka sampai di daratan Sahul. Itu loh, benua kuno yang dulu menyatukan Papua dan Australia. Dan hebatnya, mereka tuh nggak cuma sekedar bertahan hidup. Di dinding-dinding gua di Sulawesi, mereka meninggalkan bukti kecerdasan yang, wah luar biasa. Lukisan ini usianya lebih dari 45.000 tahun. Ini adalah bukti paling awal di dunia tentang kemampuan manusia untuk berpikir abstrak, untuk bercerita lewat gambar. Bisa dibilang, inilah fajar kesadaran simbolik umat manusia, dan itu terekam abadi di jantung Nusantara. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di situ. Ada lapisan yang lebih dalam lagi, lebih misterius. Sebuah rahasia yang bukan terlukis di dinding gua, tapi tersimpan di tempat yang paling intim, di dalam diri kita sendiri. Tepatnya, di dalam helai-helai DNA kita. Jadi pertanyaannya adalah, jejak manusia purba yang mana sih yang ternyata masih hidup, masih ada di dalam diri kita sampai hari ini? Jawabannya bakal membawa kita ke sebuah reuni keluarga, pertemuan dengan cabang keluarga manusia yang udah lama banget hilang. Kenalan yuk sama manusia Denisovan. Anggap aja mereka ini sepupu jauh kita yang super misterius. Kita bahkan tahu mereka ada itu bukan karena fosilnya banyak, bukan, tapi justru dari warisan genetik yang mereka tinggalkan di dalam DNA manusia modern. Dan warisan ini ternyata bisa diukur, ada angkanya. Sebuah angka kecil tapi jadi kunci dari segalanya. 3 hingga 6%. Ya, 3-6%, inilah persentase DNA Denisovan yang ditemukan pada populasi modern di Papua dan Melanesia. Nah, sekarang coba lihat grafik ini. Disinilah letak ceritanya yang paling mencengangkan. Lihat perbedaannya, jomplang banget kan? Sementara populasi di belahan dunia lain itu jejaknya hampir nggak ada, warisan genetik Denisovan pada populasi Papua dan Melanesia itu yang tertinggi di seluruh planet bumi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah gema genetik, bukti langsung adanya interaksi yang sangat intim antara leluhur kita, Homo sapiens, dengan Denisovan, dan itu terjadi tepat di kawasan ini. Dan buktinya nggak cuma itu. Jadi, di dalam DNA kita itu ada penanda spesifik, namanya haplogrup. Anggap aja ini kayak cap silsilah keluarga dari zaman purba. Nah, haplogrup Q dan P ini umum banget ditemukan di wilayah ini. Dan ini mengonfirmasi satu hal yang luar biasa. Garis keturunan di Indonesia Timur itu salah satu yang paling tua dan paling murni, paling tidak tercampur di seluruh dunia. Mereka ini adalah arsip hidup dari masa lalu. Oke, sekarang mungkin kita bertanya-tanya, kenapa harus di sini? Kenapa sih wilayah ini bisa jadi semacam kapsul waktu, baik untuk genetika manusia maupun untuk alamnya? Jawabannya ternyata ada di tanah dan lautnya sendiri. Kuncinya ada di sini, Wallacea. Ini bukan sekedar garis imajiner di peta ya. Ini adalah zona palung laut yang dalam banget. Saking dalamnya, bahkan pas zaman es ketika permukaan laut turun drastis, palung ini tetap jadi penghalang air yang nggak bisa dilewati sebagian besar hewan darat. Wallacea ini benar-benar memisahkan dua dunia. Dan karena terisolasi inilah, wilayah ini jadi kayak laboratorium evolusi raksasa. Di sebelah timur garis Wallacea, kehidupan berjalan di jalur yang sama sekali berbeda. Hasilnya, muncul makhluk-makhluk yang gak ada duanya di dunia. Burung cendrawasih yang megah, komodo sinaga purba, sampai kanguru pohon yang unik. Mereka semua adalah bukti nyata, produk dari sebuah dunia yang terpisah. Nah, jadi
Kalau kita kumpulin semua kepingan puzzle ini, arkeologi, genetika, geografi, mulai muncul sebuah gambaran besar. Gambaran tentang dua wajah Nusantara. Dua wajah yang sangat berbeda, tapi ternyata saling melengkapi. Di satu sisi, kita punya Indonesia Timur. Dia ini sang penjaga kontinuitas. Sebuah arsip genetik purba yang terlindungi karena terisolasi oleh laut dalam. Di sisi lain, ada Indonesia Barat. Dulu, pas zaman es, dia terhubung sama daratan Asia. Makanya, dia jadi panggung utama percampuran, jadi jalur migrasi, jadi simpul peradaban global. Penting nih, ini bukan soal mana yang lebih baik atau lebih hebat. Sama sekali bukan. Ini tentang dua peran yang sangat berbeda, tapi sama-sama penting dalam membentuk Nusantara yang satu. Kini kita bisa kembali ke pertanyaan kita di awal tadi, tapi dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Jadi, siapa sebenarnya sang penjaga garis awal itu? Mungkin metafora ini cara terbaik untuk menggambarkannya. Timur adalah akarnya, dan Barat adalah rantingnya. Indonesia Timur itu adalah akar purba dari pohon keluarga besar Nusantara. Dia yang memegang memori genetik paling tua. Sementara Indonesia Barat, di sanalah tempat tumbuhnya ranting-ranting baru yang dinamis, yang bercabang kemana-mana karena interaksi dengan dunia luar. Dan sebuah pohon kan gak akan pernah lengkap tanpa akar yang kuat dan ranting yang rimbun. Pada akhirnya, identitas kita sebagai sebuah bangsa itu bukanlah sebuah cerita tunggal, melainkan sebuah dialog yang abadi antara keaslian dan perubahan. Untuk memahami Nusantara seutuhnya, kita harus mau mendengarkan gema dari garis keturunan pertamanya, sekaligus merayakan indahnya simfoni dari semua perubahannya. Dengan memahami peran unik Indonesia Timur sebagai penjaga garis awal ini, kita nggak cuma menemukan lagi sejarah kita yang paling dalam, tapi kita juga jadi bisa merayakan kekayaan luar biasa dari dua wajah Nusantara yang membentuk siapa kita hari ini. Sebuah simfoni yang akan terus bergema.